buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Secara khusus hari ini para orang tua murid ya, dari siswa-siswi dan juga para mahasiswa, bahkan juga para guru-guru boleh bersama-sama di dalam ibadah minggu dan juga ibadah sosialisasi ya. Setiap bulan kita mengadakan kegiatan ini dan kita terus berantusias untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu Louis Berkhof ya, keadilan dalam panggilannya ya. Kita akan merenungkan tema ini bersama-sama ya, dalam subtema keadilan dalam panggilannya ya. Louis Berkhof lahir tahun 1873 dan dipanggil oleh Tuhan tahun 1957 ya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kemudian kita melihat keadilan ya, kata keadilan ini bukan lagi suatu kata yang asing bagi kita ya. Keadilan hampir tiap hari, tiap jam kita membaca berita, kita melihat, kita mendengar, dan seterusnya. Tentunya kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian juga dengan melihat situasi yang ada, kondisi yang ada, yang kemudian kita mempertanyakan mengenai keadilan. Nah, keadilan ini, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hampir setiap tahun di tanggal 20 Februari itu kita memperingatinya ya, memperingati Hari Keadilan Sosial Sedunia ya. Peringatan ini ibu bapak saudara-saudari yang terkasih tidak hanya menjadi satu momen untuk kemudian kita merefleksi, merenungkan, tetapi juga ini adalah merupakan panggilan untuk kemudian bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita melihat juga kesenjangan-kesenjangan yang terjadi terkait dengan keadilan yang semakin nyata di dalam kehidupan kita yang kita hadapi setiap hari. Apalagi di hari ini kita kemudian dilanda dengan krisis ya. Tidak hanya krisis moral tetapi juga krisis keadilan, yang kemudian ada banyak orang yang berbicara tentang keadilan sosial, namun amat sangat disayangkan pembicaraan terkait dengan keadilan sosial tidak sedikit yang kemudian sadar bahwa akar keadilan sejatinya adalah ada pada karakter Allah yang ilahi, ada pada karakter Allah yang kudus. Nah, gereja pun tidak luput dari bahaya, atau gereja tidak luput dari kemudian dinamakan dengan keadilan, dan kemudian itu juga yang diperbincangkan mengenai keadilan sosial yang kemudian sungguh memprihatinkan. Namun justru keadilan sosial itu justru ada pada pribadi Allah sendiri, karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini kita diajak untuk kemudian memikirkan tema ini, merenungkannya bersama-sama, bagaimana di dalam perenungan kita, iman kita kepada Allah yang penuh kasih, yang kemudian menuntun orang percaya untuk hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kesetiaan, dan juga mempertanggungjawabkan kehidupannya tatkala Allah memanggil setiap umat Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Saya mengajak ibu bapak saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita. Terdapat di dalam Mika pasalnya yang ke-6. Mika pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan satu ayat saja, yaitu di ayatnya yang ke-8.
firman Tuhan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, membaca, tetapi juga merenungkannya dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah Louis Berkhof? Louis Berkhof adalah seorang teolog reform terbesar di abad yang ke-19. Ia terkenal dengan karya-karyanya yang fundamental, secara khusus mengenai teologi sistematika. Beliau belajar di Calvin Theological Seminary, dan bahkan tidak hanya belajar di sana, tetapi juga Berkhof kemudian menjadi pemimpin di institusi tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kemudian kita, mungkin di antara kita ada yang senang ya dengan pemikiran teologi atau pernah membaca, maka kita akan melihat bahwa di dalam karyanya Louis Berkhof kita dapat menemukan di sana bagaimana pemikirannya itu tidak hanya menekankan bahwa teologi itu adalah merupakan spekulasi filosofis, akan tetapi juga merupakan pengajaran yang sistematis dari wahyu Allah yang kemudian dinyatakan di dalam Alkitab. Mengenai keadilan Allah, Louis Berkhof kemudian membedakan aspek ke dalam dua bagian, yaitu mengenai Allah sebagai Raja yang kemudian menegakkan hukum dan keadilannya di dunia, dan juga adalah Allah yang kemudian menghukum dosa sesuai dengan sifatnya yang kudus, yang tentunya ada di dalam Kristus, di mana Kristus menjadi penebus dari dosa umat manusia. Nah, menarik dari pembacaan kita di dalam kitab Mika tadi, kalau kemudian kita melihat di mana Mika dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian menyatakan keadilan Allah, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah pemimpin yang bobrok, di tengah-tengah pemimpin yang kemudian mulai menyeleweng, di tengah-tengah pemimpin yang kemudian mulai tergeser dari panggilan Allah dalam hidup mereka. Mika melayani di masa pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, dan juga Hizkia, di mana kita dapat melihat bagaimana kemudian Mika melayani di tengah-tengah pemimpin yang korup, di tengah-tengah pemimpin yang tidak menjalankan keadilan, dan juga di tengah-tengah pemimpin yang menyembah berhala. Itu dapat kita lihat di dalam catatan Mika di dalam kitabnya. Nah, inilah yang kemudian dilanda oleh bangsa Israel. Situasi inilah yang kemudian dilanda oleh umat Tuhan. Para pemimpin agama dan juga bahkan para pemimpin politik kemudian menggunakan jabatan mereka untuk kemudian menindas kaum yang lemah. Para pemimpin yang kemudian berperan sebagai hakim, mereka memutuskan perkara, mereka memutuskan segala sesuatu tidak didasarkan pada keadilan Allah, tidak didasarkan pada kebenaran Allah. Keputusan-keputusan mereka diambil didasarkan pada ketamakan, didasarkan pada suap, tidak didasarkan pada kebenaran.
hukum Allah itu sendiri. Dan yang lebih menariknya adalah ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, para nabi juga yang kemudian seharusnya menyuarakan suara keadilan dan juga kebenaran, malah justru mereka berdebat terkait dengan kebohongan. Mereka tidak lagi menjadi penyambung lidah Tuhan yang berwibawa dan juga yang berotoritas itu. Akan tetapi justru para nabi, para imam, justru mereka menyeleweng karena mereka disuap, mereka disogok, mereka dibayar oleh para pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu, oleh para penguasa-penguasa pada waktu itu. Inilah yang kemudian dialami oleh umat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memanggil Mika untuk kemudian menyuarakan, menyerukan berita pertobatan kepada bangsa Israel dan juga tentunya kepada umat Tuhan. Nabi Mika kemudian menyampaikan kritik yang sangat tajam. Bahkan Nabi Mika juga tidak segan-segan untuk kemudian mengkritik dengan sangat keras. Pemberitaannya menantang praktek-praktek penyelewengan, praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa, yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, dan bahkan juga para rohaniawan yang seharusnya mereka berdiri atas nama Tuhan, tetapi justru mereka dikalahkan dengan situasi yang demikian. Mereka tidak lagi melihat umat Tuhan yang mengalami penindasan. Mereka tidak lagi melihat umat Tuhan yang sedang menderita. Karena apa? Karena mereka sudah dibayar, mereka sudah disogok, mereka sudah disuap. Sehingga pemberita yang mereka sampaikan hanya untuk menyenangkan para telinga penguasa-penguasa itu, telinga para pemimpin-pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya yang dilandaskan pada ketidakadilan. Ini adalah merupakan situasi yang sangat sulit. Itu sebabnya Nabi Mika kemudian menyerukan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu tentang apa yang baik." Dengan sangat tegas Nabi Mika menyerukan bagian ini. Dia mengajak umat Tuhan, mengajak para pemimpin-pemimpin untuk kemudian bertindak, mengalami pertobatan, sehingga di dalam menjalankan kepemimpinan mereka, mereka dapat menjalankannya dengan keadilan, mereka dapat menjalankannya dengan kesetiaan, dan juga mereka dapat menjalankannya dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, latar belakang ini, kita dapat melihat ada beberapa prinsip yang kemudian disampaikan oleh Nabi Mika sebagai respon terhadap panggilan Allah di dalam keadilan. Yang pertama adalah kita dapat melihat bahwa telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita melihat betapa Allah yang sangat mengasihi, Allah yang begitu peduli atas umat kepunyaannya sendiri, di dalam kasihnya Allah bertindak, di dalam kasihnya yang berdoa Allah memilih nabi sebagai utusan untuk kemudian menyampaikan
menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Itu sebabnya di dalam konteks pengajaran Mika, di sana disampaikan, di sana juga kemudian diserukan kepada umat Tuhan dengan pengajaran yang jelas apa yang kemudian menjadi perintah, apa yang menjadi tuntutan Allah, apa yang menjadi tuntutan Tuhan yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan juga terhadap umat kepunyaannya itu. Tuntutan itu sangat jelas tercantum di dalam teks yang kita baca pada hari ini, yaitu, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Tentunya kita bertanya, apa yang baik itu? Yang baik itu, ibu bapak, saudara-saudari, merujuk kepada tindakan panggilan umat Tuhan untuk kemudian berlaku adil. Tindakan dari umat Tuhan untuk kemudian mencintai kesetiaan dan juga berjalan hidup di dalam rendah hati di hadapan Allah dan juga sesama. Bagian ini juga memperlihatkan atau mengajarkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita satu pengertian bahwa Tuhan telah dengan sangat jelas mengungkapkan apa yang menjadi kehendaknya untuk kehidupan yang benar yang harus dijalani oleh umat Tuhan, yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Sehingga dengan kata lain, bagian ini mengajar bahwa tuntutan Tuhan itu bukanlah hal yang paling sulit, bukanlah hal yang tersembunyi, tetapi Allah menyampaikannya secara terang-terangan. Apa yang baik itu yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Nabi Mika kepada umat Tuhan dan juga kepada para pemimpin-pemimpin, supaya mereka dapat berlaku adil, supaya mereka dapat mencintai kesetiaan, supaya mereka dapat hidup benar, hidup dengan rendah hati, hidup di dalam ketulusan di hadapan Allah. Sehingga keadilan bukan hanya sekedar sifat dari moral Allah itu sendiri, tetapi juga adalah keadilan berbicara mengenai ekspresi dari karakter Allah itu sendiri. Yang kedua, panggilan untuk berlaku adil. Keadilan yang dinyatakan oleh Nabi Mika ini sesuai dengan hukum dan kebenaran Allah. Kalau kemudian kita melihat di dalam konteks tatkala Mika menyampaikan bagian ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai keadilan sosial, tetapi juga berbicara mengenai keadilan moral yang memiliki hubungan yang sangat jelas. Bagaimana kemudian manusia memperlakukan sesamanya, sebagaimana Allah juga memperlakukan manusia di dalam tindakan kasih-Nya, di dalam kebenarannya. Dan itulah yang Allah mau, itulah yang Allah tuntut dari umatnya dan juga para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa. Sehingga keadilan adalah merupakan tuntutan yang kemudian dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa demikian? Supaya melalui keadilan bagaimana kemudian hubungan itu dapat diperdamaikan antara Allah dengan manusia dan juga manusia dengan sesama ciptaannya. Bukankah ini adalah merupakan relasi yang sangat harmonis? Maka di dalam bagian ini Mika menyerukan untuk kemudian lakukanlah keadilan. Bagian ini menggambarkan pentingnya penerapan keadilan sosial yang kemudian harus diterapkan di dalam lingkungan masyarakat
di mana para pemimpin dan juga umat Tuhan ada. Mereka boleh menikmati keadilan Allah. Dan inilah yang kemudian diserukan oleh Nabi Mika dalam bagian ini. Hingga kemudian Mika dengan tajam menyoroti pentingnya keadilan sosial, dan kemudian mengecam segala bentuk penindasan, mengecam segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh umat Tuhan, yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin. Nabi Mika diutus Tuhan untuk menyerukan bagian ini, karena Allah begitu mengasihi umatnya. Allah begitu peduli terhadap umatnya. Allah tidak memandang status, tetapi Allah melihat umatnya itu menjadi umat kepunyaannya sendiri. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, Allah yang adil itu memanggil umatnya untuk kemudian mencerminkan karakter ilahinya di dalam dunia yang rusak. Maka lakukanlah keadilan, berlaku adil, karena Allah sendiri adalah pribadi yang adil. Dialah yang menyatakan hukuman itu kepada umat manusia. Maka bagian ini menjadi perenungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, untuk hidup di dalam keadilan Allah, hidup di dalam kebenaran Allah. Hal yang kedua, prinsip yang kedua yang berlaku, yaitu adalah panggilan untuk mencintai kesetiaan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum kesetiaan dipahami sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk ketaatan terhadap sesuatu, baik itu sebagai suatu komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Untuk melakukan, mencintai kesetiaan itu dengan kesungguhan. Karena kesetiaan, mencintai kesetiaan itu merujuk pada konsep kasih yang mencerminkan sifat dasar dari Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang mengarahkannya untuk kemudian bertindak di dalam belas kasihannya, bertindak di dalam kasih setianya terhadap umat yang dikasihinya. Maka berbicara mengenai mencintai kesetiaan, ini adalah merupakan panggilan bagi setiap insan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, untuk kemudian meniru keadilan Allah, meniru akan kesetiaan Allah di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Maka ibu bapak saudara-saudari, mencintai kesetiaan ini menegaskan satu aspek etis dari anugerah Allah, yaitu kasih Allah yang kemudian mendorong pada ketaatan umat dan serta komitmen untuk hidup di dalam kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama, sebagai salah satu bentuk keutuhan dari panggilan itu sendiri. Nabi Mika menyerukan mencintai kesetiaan sebagai bagian yang terintegrasi, bagian yang utuh dari hubungan manusia dengan Tuhan dan juga manusia dengan sesama, menyoroti bagian komitmen untuk terus hidup di dalam kesetiaan yang lebih dalam, mencintai kesetiaan yang lebih intim, sebagaimana umat Tuhan diajak untuk sungguh-sungguh mengabdi hanya kepada Tuhan yang memanggilnya. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, Nabi Mika mendorong umat Tuhan untuk kemudian membuktikan kesetiaan
melalui perbuatan nyata di dalam kehidupan mereka hari ke hari. Sebagai hal-hal yang sederhana, kita dapat melakukan mencintai kesetiaan itu dengan saling membantu, tolong menolong satu dengan yang lain, saling mengampuni terhadap sesama, dan juga kita dapat melakukannya di dalam ketulusan cinta dan kasih yang didasarkan pada kesetiaan Allah. Sehingga ini mendorong kita sebagai umat Tuhan untuk kita sungguh-sungguh mencintai kesetiaan itu, melakukannya kesetiaan itu di dalam kehidupan kita hari ke hari, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, baik di dalam konteks persekolahan, di konteks gereja, bahkan juga di dalam masyarakat. Kita dipanggil untuk mencintai kesetiaan itu. Dan hal yang ketiga, prinsip yang ketiga, Ibu Bapak, Saudara-saudari, yaitu panggilan hidup untuk menjalaninya dengan rendah hati di hadapan Allah. Bagian ini mengingatkan kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari, untuk kemudian bagaimana kita berjalan hidup dengan penuh rendah hati di hadapan Allah. Dan ini merupakan gaya hidup yang tunduk akan otoritas Allah, hidup yang bergantung kepada Allah, menjalani hidup dengan kesederhanaan, melakukannya di dalam ketaatan kepada Allah sebagai nilai yang paling esensial di dalam kehidupan orang percaya. Dan bahkan Alkitab menegaskan bahwa Tuhan kemudian melawan, Tuhan menghardik orang-orang yang sombong. Dia tidak suka kepada orang-orang yang angkuh. Namun kemudian kasih karunia-Nya mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, supaya kita dapat menjalankan hidup di dalam kerendahan hati, menjalankan hidup di dalam kesalehan. Itu sebabnya gereja Tuhan pada masa kini, kita dipanggil supaya kita dapat menjalankan tugas panggilan kita yang dilandaskan pada pembenaran oleh iman, sehingga kita memiliki kerendahan hati, mengakui bahwa kita hanya dapat berlaku adil oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam dan juga melalui kita. Jadi kita hanya dapat melakukan kerendahan hati ini bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sanggup, akan tetapi karena kasih karunia Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita dapat melakukannya, kita dapat menjalankannya itu di dalam kehidupan kita dengan bergantung sepenuhnya secara total kepada Allah sebagai sumber keadilan, sebagai sumber kebenaran yang sejati. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya Nabi Mika, tetapi juga Yeremia juga dipanggil. Nabi Yeremia dipanggil juga untuk menyerukan terkait dengan keadilan kepada para pemimpin-pemimpin Yehuda, untuk kemudian menegaskan akan tanggung jawab mereka di dalam menjalankan keadilan yang kemudian menjadi fondasi untuk kemudian membela yang lemah. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa mereka mengenal Allah yang sejati, mereka mengenal Allah yang adil, mereka mengenal Allah yang benar, karena Allah menolak dengan tegas segala bentuk penindasan. Allah menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan. Dan bahkan Alkitab secara konsisten
tatkala orang melakukan penindasan, tatkala orang melakukan ketidakadilan, maka akan ada konsekuensinya, akan ada hukumannya. Karena keadilan adalah milik Allah. Keadilan sejatinya ada pada diri Allah. Maka Allah tidak mau kalau kemudian para pemimpin, secara khusus para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan, para setiap kita gereja Tuhan, yang kemudian mulai menyeleweng dari keadilan itu, maka Tuhan yang akan bertindak dengan keadilannya. Tuhan yang kemudian akan menghukum. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudari, Yeremia menyampaikan pesan Allah sebagai kecaman para pemimpin-pemimpin Yehuda yang kemudian gagal untuk memenuhi panggilan itu, yang kemudian mendatangkan hukuman terhadap diri mereka. Bagian yang terakhir, apa yang menjadi warisan dari Louis Berkhof melalui perenungan berdasarkan teks yang kita baca pada hari ini. Louis Berkhof meninggalkan warisan yang sangat besar kepada kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana Louis Berkhof kemudian melihat, mengintegrasikan antara keadilan, antara mencintai kesetiaan, dan juga berjalan di dalam kerendahan hati sebagai satu seruan panggilan yang etis, yang kemudian menjadi cerminan bagi setiap orang percaya untuk kemudian mengajak kita semua merefleksi bagian ini. Apakah saya sudah di dalam panggilan Allah yang ada? Apakah saya sudah benar-benar hidup di dalam panggilan Allah yang penuh kasih? Sebab keadilan tidak dapat dipisahkan dari kebenaran, dan juga kebenaran tidak dapat dipisahkan dari panggilan Allah itu sendiri. Itu sebabnya gereja dipanggil untuk kemudian menjadi saksi keadilan Allah di tengah dunia yang korup. Para pemimpin-pemimpin berlaku atau menjalankan ketidakadilannya. Namun kita sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil, kita diutus untuk menyatakan keadilan Allah ini kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Mulai dari lingkungan keluarga kita, mulai dari lingkungan gereja kita, mulai dari lingkungan komunitas di mana kita ada, sehingga kita menjadi gereja yang mengasihi Tuhan, gereja yang mengasihi sesama tanpa kompromi dengan segala bentuk ketidakadilan, tanpa kompromi dengan segala bentuk ketidakbenaran yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, melainkan kita menjadi orang-orang yang setia, tidak hanya berbicara menyuarakan tentang kasih, tetapi juga mempraktekkan kasih itu dengan adil. Ini menjadi saksi. Kita dipanggil menjadi saksi untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup di dalam keadilan yang sejati, yang lahir dari hati, yang telah ditaklukkan di dalam kasih karunia Allah. Ini yang menjadi warisan bagi kita, ibu bapak, saudara-saudari, sehingga panggilan kita untuk menyatakan keadilannya bukan hanya sekedar seruan moral belaka, melainkan ini adalah menjadi panggilan kepada kehidupan yang ditebus, satu kehidupan yang telah diperbaharui oleh Injil Kristus, sehingga sebagai umat kepunyaan Allah kita dapat menghidupi panggilan itu, kita dapat menjalankan panggilan itu, untuk kita dapat berlaku adil, kita dapat mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati, bukan untuk membangun reputasi diri, akan tetapi kita menjalankan amanah
menjadi pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Sebagai penutup, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya mengutip dari perkataan atau pernyataan dari John Dewey. John Dewey ini adalah merupakan tokoh reformator pendidikan. Dia menyatakan bahwa jika pendidikan tidak mengajarkan Anda untuk melawan ketidakadilan, berarti pendidikan telah gagal. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa memberkati kita untuk menjalankan panggilan kita di tengah-tengah dunia di mana Tuhan panggil, Tuhan tempatkan kita berada. Tuhan Yesus memberkati.